Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak, puasa masih lancar kan? Kembali lagi bersama Pak Ega. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran tema kita, yaitu tema 4I, subtema 2 pembelajaran 4, 5, dan 6. Silahkan kalian perhatikan video berikut ini. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan menjadi bahan makanan. Contohnya ikan dimanfaatkan menjadi lauk pauk. Lauk pauk adalah makanan pendamping makanan pokok. Lauk pauk banyak mengandung protein yang berfungsi sebagai zat pembangun tubuh. Sumber protein berasal dari hewan maupun tumbuhan. Protein yang berasal dari hewan disebut sebagai protein hewani. Contohnya adalah daging, ikan, dan telur. Protein yang berasal dari tumbuhan disebut protein nabati. Contohnya adalah tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Selain berfungsi sebagai makanan, tumbuhan juga merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Contohnya kita memerlukan pohon untuk bernafas. Pohon mampu mengubah karbon dioksida dari atmosfer menjadi oksigen melalui proses yang disebut dengan fotosintesis. Pada mulanya, tumbuhan menyerap karbon dioksida dari udara. Dengan bantuan sinar matahari, pohon akan mengubah uap air dan karbon dioksida di udara menjadi glukosa atau gula dan oksigen. Glukosa yang dihasilkan akan digunakan oleh pohon untuk pertumbuhannya, sedangkan oksigen akan dilepaskan ke udara. Pohon juga berperan penting dalam menjaga ketersediaan air tanah. Pohon hanya menyimpan air untuk kebutuhannya sendiri dan tanahlah yang menyimpan air. Akan tetapi, pohon berperan menjaga permukaan tanah agar tidak terhempas terlalu keras oleh hujan, sehingga permukaan tanah tetap gembur dan berpori. Pohon membuat air mencapai tanah lebih lama ketika hujan, sehingga proses penyerapan air oleh tanah lebih maksimal. Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tidak hanya di daratan dan lautan, di perut bumi Indonesia juga tersimpan kekayaan alam yang sangat banyak, seperti minyak bumi, emas, gas bumi, besi, batu bara, dan lain-lainnya. Tentu saja kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak kita sebagai warga negara yaitu adalah hak untuk memanfaatkan sumber daya alam, hak untuk memakai sumber daya alam, serta hak untuk menikmati sumber daya alam. Sedangkan kewajiban kita sebagai warga negara yaitu salah satunya adalah untuk menjaga sumber daya alam, untuk memperbarui sumber daya alam, serta untuk melestarikan sumber daya alam. Air juga merupakan sumber daya alam. Makhluk hidup di bumi tidak ada yang bisa bertahan hidup tanpa adanya air. Manfaat air ternyata tidak hanya untuk manusia saja, namun hewan dan tumbuhan juga membutuhkan air untuk menunjang keberlangsungan hidupnya. Air merupakan sumber kehidupan. Coba kalian perhatikan lagu yang berhubungan dengan air berikut ini. Cobalah tengok dahan dan
Selain air, berikut ini adalah beberapa manfaat dari sumber daya alam. Yang pertama, hewan ternak, termasuk unggas dan ikan, dapat kita manfaatkan dagingnya sebagai sumber lauk pauk. Kuda dan kerbau dapat kita manfaatkan tenaganya sebagai penarik delman. Tumbuhan seperti padi, jagung, dan sagu dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Sementara kayu dari pepohonan di hutan dapat dimanfaatkan menjadi kertas, tisu, dan berbagai perabot rumah tangga. Sementara itu, tanah dapat digunakan untuk lahan pertanian, peternakan, pertambangan, dan pemukiman penduduk. Sebagai seorang warga negara Indonesia, kita tentu saja berhak dan memiliki kewajiban untuk memanfaatkan sumber daya alam. Salah satu contoh kewajiban yang dapat kita lakukan adalah kerja bakti melestarikan kekayaan alam. Selain dengan melakukan kerja bakti, kita juga bisa melakukan upaya reboisasi untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sekarang coba kalian baca tulisan mengenai kembalikan kesuburan tanah dengan reboisasi yang ada di halaman 59. Ya, sekian video yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.